Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu patuhi 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Pada materi ini kita akan membahas tentang konsep pembiayaan kesehatan. Teman-teman harus pelajari dulu materi sebelumnya tentang sistem pembiayaan kesehatan dan bagaimana sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia pada link berikut ini. Tujuan umum dalam pembelajaran ini adalah teman-teman mampu menjelaskan tentang pembiayaan kesehatan minimal 80% dengan benar. Tujuan khusus dalam pembelajaran ini adalah teman-teman mampu menjelaskan definisi dari pembiayaan kesehatan. Yang kedua, menjelaskan sumber biaya kesehatan. Dan yang ketiga, menjelaskan pengalokasian dalam sistem pembiayaan. Dan yang keempat, teman-teman mampu menjelaskan pembelanjaan dalam sistem pembiayaan. Ada beberapa referensi yang dipakai pada materi ini. Silakan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas pada materi ini bisa langsung bertanya kepada saya melalui kolom komentar. Referensi yang pertama adalah buku Kebijakan Pembiayaan dan Fragmentasi Sistem Kesehatan. Pengarangnya Laksono Triantoro tahun 2019. Kemudian buku yang kedua adalah Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota. Ini pengarangnya adalah Bisma Murti dan kawan-kawan tahun 2006. Dan referensi yang ketiga itu dari artikel WordPress tentang makalah pembiayaan kesehatan. Apa itu biaya kesehatan? Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam hal ini ada dua unsur yang saling berkaitan, yaitu penyedia pelayanan kesehatan, health provider itu sendiri, dan pemakai jasa pelayanan, masyarakat atau konsumen. Nah, pengertian dari biaya kesehatan bagi penyedia pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Siapa penyedia pelayanan kesehatan? Itu bisa unsur pemerintah ataupun pihak swasta. Kemudian, biaya kesehatan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan konsumen itu adalah besarnya biaya atau dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Seperti contohnya saat kita menerima pelayanan atau saat berobat. Nah, pada saat berobat ada dana kan yang harus disiapkan untuk membayar pengobatan tersebut. Gambar ini menjelaskan bahwa bila seluruh pemakai jasa pelayanan mengeluarkan total dananya, maka hal ini merupakan pemasukan bagi penyedia pelayanan kesehatan atau disebut sebagai income. Jika income lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan, expenses, maka akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, akan memperoleh kerugian. Ini merupakan konsep sederhana untung rugi dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Sebelum saya jelaskan materi pada slide-slide berikutnya, teman-teman harus pahami dulu pengertian dan ruang lingkup sistem pembiayaan kesehatan. Bahwa sistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya. Yang pertama adalah penggalian, yang kedua adalah pengalokasian, dan yang ketiga adalah pembelanjaan sumber daya keuangan. Ketiga hal ini secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan. Tadi jika diingat ada 3 ruang lingkup sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama penggalian, yang kedua adalah pengalokasian, dan yang ketiga adalah pembelanjaan. Nah, apa saja sumber biaya kesehatan? Yang pertama melalui pemerintah, yang kedua melalui pihak ketiga, yang ketiga dari masyarakat itu sendiri. Pertama melalui pemerintah, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembiayaan pelayanan kesehatan dari sumber pemerintah itu ada 3, pajak langsung individu, pajak pribadi dan pajak kepemilikan properti. Yang kedua pajak langsung dari pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, pajak tidak langsung, pajak penjualan barang dan pajak pertambahan nilai. Cara pembayaran pajak langsung
yaitu penarikan pajak dari wajib pajak atau pajak penghasilan. Kemudian untuk pajak langsung dari pendapatan perusahaan, itu cara pembayarannya pemotongan keuntungan perusahaan sebagai masukan negara dari pajak perusahaan. Untuk pajak tidak langsung, bagaimana cara pembayarannya? Adalah pemotongan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, sumber biaya yang kedua adalah melalui skema pihak ketiga, asuransi sosial dan asuransi swasta. Untuk sumber pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga atau pemberi kerja, ada dua pembiayaan pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah asuransi sosial dan asuransi komersial. Asuransi sosial bagi tenaga kerja pemerintah, swasta, dan perusahaan. Cara pembayarannya pemotongan gaji untuk premi asuransi. Kemudian asuransi komersial bagi tenaga kerja pemerintah, swasta, dan perusahaan. Itu cara pembayarannya pembayaran langsung dengan memotong gaji karyawan. Asuransi kesehatan komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi lain karena kepesertaannya bersifat sukarela, tergantung orang atau perusahaan itu membeli atau tidak. Kemudian untuk asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk dengan aturan yang ditetapkan oleh negara. Kemudian sumber biaya yang ketiga adalah bersumber dari masyarakat, out of pocket. Sumber pembiayaan dari masyarakat, pembiayaan pelayanan kesehatannya berupa asuransi swasta, komersial, dan pembayaran tunai. Cara pembayarannya, pembayaran premi dan pendanaan tunai langsung dari kantong masyarakat. Artinya, masyarakat bersedia membayar dari kantong sendiri agar mendapat status kesehatan atau pelayanan kesehatan. Bagaimana pengalokasian dalam sistem pembiayaan kesehatan? Kita harus tahu dulu konsep pengalokasian atau pooling. Seperti diketahui bahwa dana yang dikumpulkan untuk pelayanan kesehatan akan dibayarkan kepada penyedia layanan kesehatan. Sebelum dibayarkan, ada tempat penampungan atau pool dana yang berasal dari berbagai sumber. Jadi dana-dana yang berasal dari tiga tadi, dari pemerintah, kemudian sumber dari pihak ketiga, dan yang ketiga dari masyarakat itu sendiri, dana tersebut akan dikumpulkan pada satu tempat penampungan. Nah, pada dasarnya ada tiga tempat pooling pengalokasian sebelum sumber-sumber dana tadi dibelanjakan untuk paket pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah pooling pada lembaga kesehatan pemerintah, yang kedua pooling pada sistem asuransi sosial, yang ketiga pooling pada asuransi kesehatan komersial. Pooling pada lembaga kesehatan pemerintah itu melalui Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian lainnya. Ya, jadi dana tadi dikumpulkan di lembaga kesehatan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian lainnya. Yang kedua, pooling pada sistem asuransi sosial. Artinya, sistem asuransi sosial itu sebagai tempat pengalokasian dana dari premi yang dibayarkan langsung oleh masyarakat atau dibayarkan oleh pemerintah melalui jaminan kesehatan. Yang ketiga, pooling pada asuransi kesehatan komersial. Artinya, asuransi kesehatan komersial itu sebagai tempat pengalokasian dana premi yang dibayarkan langsung oleh masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa pelayanan asuransi kesehatan komersial merupakan pelayanan private yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mampu membayar premi. Bagaimana pembelanjaan dalam sistem pembiayaan untuk sumber biaya yang sudah dikumpulkan tadi? Konsep pembelian atau purchasing artinya pembelian atau pengadaan fasilitas kesehatan untuk diberikan kepada masyarakat. Contohnya pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan. Nah, kita akan bahas lebih jauh bagaimana konsep purchasing pada sistem pembiayaan kesehatan. Perlu diingat yang sudah saya sampaikan pada materi pertama, bahwa sistem pembiayaan kesehatan itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah penggalian, yang kedua adalah pengalokasian atau pooling, yang ketiga adalah purchasing atau pembelanjaan. Ketiga hal ini bertujuan untuk yang pertama akses equity, kemudian efisiensi, kualitas, transparan, dan akuntabilitas. Ketiga tujuan ini sudah dibahas pada materi pertama. Secara komprehensif ada dua elemen dalam sistem kesehatan yang perlu dibiayai sesuai dengan konsep purchasing atau pembelanjaan, yaitu UKP, upaya kesehatan perorangan,
Dan yang kedua adalah UKM, upaya kesehatan masyarakat. Apa itu UKP? UKP adalah upaya pengobatan atau penyembuhan dan rehabilitasi serta upaya promotif dan preventif yang bersifat perorangan. Pelaksanaan UKP dilakukan di yang pertama, fasilitas pelayanan primer, yaitu puskesmas, dokter praktek perorangan, klinik pengobatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan sekunder, tenaga spesialis. Dan yang ketiga, fasilitas pelayanan tersier, tenaga medis subspesialis. Kemudian, apa itu UKM? Adalah upaya kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memelihara kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Kegiatan tersebut adalah berdasarkan PMK 75 tahun 2014. Yang pertama adalah promosi kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan lingkungan, yang ketiga pelayanan KIAKB, yang keempat pelayanan gizi, dan yang kelima, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.